Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabil Ahmad Mutakin, NIM 1924 10 10 39. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen. Yang pertama itu membalikkan urutan sebuah string dengan bantuan stack. Terus yang kedua ada 3 tugas di sini ya. Jadi yang pertama tuh kita buat stack dengan fungsi ini yang dan buat variabel untuk menampung list kosongnya. Nah, ini fungsinya fungsi ini untuk menampung list kosongnya. Terus setelah itu buat fungsi yang dapat mendapatkan data item stack, lalu lakukan pengulangan pada setiap item. Jadi ini push ini untuk menambahkan sebuah item data. Jadi ini item append, jadi ditambahkan itemnya. Setelah itu membuat fungsi yang untuk mengurangi datanya tadi, data stack tadi. Jadi di sini return save item.pop. Pop ini untuk mengurangi. Lalu keempat itu ada fungsi ya apa untuk memeriksa apakah list stack itu ada yang kosong atau tidak ada tanpa menggunakan parameter. Begitu. Jadi di sini def is empty, self, parameternya self, di sini return self, data item, ini nggak ada ininya, indeksnya kosong. Terus yang ketiga mengembalikan data ini dengan fungsi def pick. Nah, jika ini apa ya kosong, datanya kosong, itu dikembalikan datanya menjadi -1 gitu. Setelah itu cari ini fungsi get stack ini untuk dan apa ya, cari fungsi get stack ini dan return pada itemnya gitu. Nah, untuk ini dari ini apa fungsi-fungsi ini ditambah dengan ini fungsi receive string dengan parameter stack input string. Jadi setelah itu ada perulangan for i in range dan input string. Jadi ini kan apa ya, panjang datanya input string. Jadi batasnya ini sampai ini panjang data input string. Setelah itu di bawahnya ada stack push, penambahan input string. Parameternya i, di sini indeksnya i. Terus reserve string sama dengan kosong, data kosong. Terus perulangan ketika startnya kosong itu reserve string tambah sama dengan, jadi reserve stringnya ini ditambah start depot kayak gitu. Terus setelah itu kembalikan datanya, pengembalian nilai reserve string. Nah, di sini start sama dengan start, input string join, terus di print reserve string kayak gitu. Oke, kita jalanin aja. Nah, ini jadinya kayak gini. Karena kan tadi inputnya itu jol, jadi kembali kan. Ini niatnya dibalik kan. Jadi JOEL, jadi berhasil programnya. Setelah itu untuk tugas yang nomor 2, ini yang pertama itu buat ini ya, kelas-kelas stack. Yang pertama ada membuat fungsi kosong, fungsi untuk menampung stack kosong. Jadi kita buat list, buat variabel buat nampung list kosong kayak gitu. Terus untuk memasukkan data sama kayak tadi, kita buat def push. Terus untuk menghapus data def pop. Terus untuk yang ketiga ini untuk mengembalikan data, kalau datanya start tidak sama dengan list yang ada, maka akan muncul atau tampil data stack data stack tidak memiliki elemen, dan return pada data yang telah dikembalikan tadi, kemudian remove, hapus data stack. Sebelumnya kita return dulu dan ada disimpan di remove terlebih dahulu. Nah, itu pick. Ini untuk pick sendiri ini cuma hanya satu data yang dikembalikan.
kalau pick all itu dua apa kok dua semua data. Jadi ini menyeleksi yang data yang mau dikembalikan itu yang mana, terus untuk pick all langsung semuanya gitu. Nah, setelah itu kita buat sebuah kelas dengan variabel untuk menampung list dalam data antrian. List tersebut menampung data kosong. Nih di kelas query. Nah di sini. Nah setelah itu kita tambahkan data antrian tersebut dengan melakukan pengulangan pada setiap item. Lalu buat sebuah fungsi untuk menghapus data. Namun sebelum itu data yang harus disimpan ke dalam remove. Sebelum itu datanya itu harus disimpan ke dalam remove dan delete data antrian tersebut. Dan kebilangan data yang telah dihapus. Fungsi ini untuk mengembalikan data antrian return dengan sebuah list. Jika data antrian atau yang ada sama dengan list, maka akan tampil ini. Nah ini. Queue has no element. Tidak memiliki elemen. Itu. Lalu return. Return. Buat fungsi pengembalian data juga untuk menampung dan mengembalikan semua stack ini yang pick all untuk mengembalikan semua stack. Terus yang terakhir ini kita buat sebuah fungsi yang bisa menentukan data ini palindrom atau bukan sih. Kayak gitu. Yang pertama ini kita buat fungsi def palindrom. Dalam value-nya itu ada string. Nah, sebenarnya string ini dimasukkan to queue and stack kayak gitu, masukkan queue dan stack. Kita singkat aja, stack itu sama dengan st, kita simpan di variable. Terus fungsi queue itu sama dengan q. Jadi untuk i di dalam string tadi ini yang ini st push dalam i terus q dot nq i. Ini jadi apa fungsi ini stack sama q ini jadi st dan q. Jika variabel untuk mengembalikan semua data sama dengan data semua antrian yang akan dihapus, maka akan tampil bahwa kalimat tersebut palindrom. Begitupun sebaliknya. Nah, jika data yang dihapus sama dengan maka akan tampil sebuah palindrom. Jika tidak, itu bukan palindrom. Ini untuk input kalimatnya. Kita panggilnya kelas palindrom aja karena untuk yang lain ini udah masuk ke dalam ini kelas palindrom. Kita coba aja inputkan. Coba kita pakai ada. Nah, palindrom karena ada kan memang palindrom. Depan A, belakang A, terus tengahnya D. Tuh. Oke, untuk yang terakhir. Pertama, buat sebuah kelas dengan variabel untuk menampung list data antrian. Ini dengan variabel data antrian. Ini fungsi maksud saya. Kemudian kita tambahkan data antrian tersebut dengan melakukan pengulangan pada setiap item. Jadi yang ini. Ini penambahan itemnya yang ini. Penambahan itemnya. Terus buat fungsi untuk menghapus data. Menghapus data. Namun sebelum itu data yang harus disimpan ke dalam remove dan delete data tersebut. Jadi sebelum di delete itu disimpan ke dalam variable remove, ke dalam remove. Jadi disimpan ke dalam remove dulu, baru dihapus. Terus seperti biasa ini ada apa? Fungsi untuk menghapus semuanya. Untuk menghapus, untuk mengembalikan semua datanya.
Itu sama ini kita buat sebuah fungsi. Jadi kita buat fungsi untuk menentukan apakah sebuah string palindrom. Sebuah string itu palindrom atau bukan. Kayak yang tadi itu. Oke, jadi ini implementasi stack ADT dengan dua queue. Jadi ini kita buat kelas stack, terus definisi, def fungsi, ini self, namanya parameternya, terus kita buat self.key, self.key 2, key 1. Maksudnya kan kita mengaplikasikan ini, implementasikan dua queue ya. Jadi kita buat 2, terus seperti biasa kita tambahkan datanya. Jika self di count tidak sama dengan 0, jadi ulangi, kita melakukan perulangan. While self di count tidak sama dengan 0. Terus self dalam sebuah perulangan ini ada self.key 2 and QU di dalam parameternya itu self.key dqu. Setelah itu self key and QU parameternya item, self key 2 count jika tidak sama dengan 0, self key and QU self key 2 dqu. Jadi kalau yang pertama ini, yang ini key count tidak sama dengan 0 akan masuk ke sini. Masuk ke sini, terus dia akan melaksanakan ini atau menjalankan ini. Self key dalam value-nya item. Nah, setelah itu pop untuk menghapus datanya tadi itu. Jika self key count sama dengan 0, print list no has element. Jadi listnya nggak ada elemennya, nggak ada isinya kayak gitu. Jika enggak, menjalankan ini self.key dqu gitu. Selanjutnya def pick all, fungsi pick all untuk mengembalikan semua datanya kayak tadi, sama kayak tadi ini, kali kembalikan datanya. Nah ini untuk menjalankannya kayak gini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.